Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga para pemirsa yang melihat video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat serta mendapat lindungan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada video ini akan saya sampaikan atau saya paparkan yaitu tentang alat penyuci jiwa. Jadi tentunya alat penyuci ini bukan seperti kendaraan sebagai alat-alat, tapi di sini merupakan suatu perbuatan. Perbuatan di mana perbuatan itu dapat menyucikan jiwa atau hati seseorang. Namun semoga para pemirsa bisa memahami ini alat penyuci yang saya sampaikan ini secara kejiwaan, secara psikologis, dan tidak menyinggung ajaran-ajaran yang lain, tapi ini hanya secara psikologis. Bagi yang berkenan, mudah-mudahan bisa menerima, dan andaikan yang tidak berkenan, ya skip saja. Baik para pemirsa, jadi sesuai janji saya akan membabarkan tentang alat penyuci jiwa atau penyuci hati, di mana alat penyuci jiwa menurut psikologis, menurut ilmu kejiwaan, itu ada 3 bagian penting. Jadi ada 3 bagian penting. Yang pertama yaitu dikenal dengan hastasila. Jadi ada 8 alat atau 8 watak utama yang harus dilakukan oleh manusia agar jiwanya itu suci. Lalu bagian yang kedua adalah yang disebut jalan rahayu, yaitu suatu jalan atau perbuatan yang dilakukan manusia supaya hatinya itu dalam keadaan kebaikan. Lalu yang ketiga adalah paliwara. Yang dimaksud paliwara ini adalah hal-hal yang dilarang, yang tidak dikehendaki, agar jiwa manusia itu selaras dengan hukum-hukum Tuhan. Baik, jadi akan saya paparkan yang pertama, alat penyuci, yaitu tentang hastasila. Hastasila itu sebenarnya ada 2 komponen. Yang pertama trisila, yaitu 3 watak utama, dan Pancasila yaitu 5 watak utama. Jadi 3 dan 5 kalau dijumlahkan 8. Jadi 8 itu hasta. Jadi dikenal dengan hastasila. Oke. Jadi yang trisila itu yaitu tentang manusia harus selalu sadar, eling. Terus yang kedua, manusia itu harus taat, harus percaya, mempunyai kepercayaan. Dan yang ketiga, manusia itu harus taat. Jadi 3 sila ini harus dilakukan oleh setiap manusia agar jiwanya suci, yaitu trisila ini, sadar, percaya, taat. Di mana sadar, percaya, taat ini diarahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini bisa terjadi, trisila ini harus didukung oleh Pancasila tadi, maka harus komplit 8 watak utama atau hastasila. Nah, adapun yang Pancasila yang pertama, manusia itu harus bisa rela, mempunyai watak rela atau ikhlasan. Kalau berbuat sesuatu itu harus didasari dengan ikhlas tanpa pamrih. Yang kedua, manusia harus punya watak nerimo atau tawakal. Lalu yang ketiga, manusia itu juga harus punya watak jujur, teman bahasa Jawanya. Dan yang keempat, manusia harus punya watak sabar. Dan yang kelima, manusia harus punya watak budi luhur. Jadi ini
alat penyuci jiwa manusia yang disebut dari hasta sila tadi, yang meliputi 8 watak utama yang harus dilakukan oleh setiap manusia, yaitu selalu sadar atau selalu iling kepada Tuhan Yang Maha Esa, percayanya harus bulat kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketaatannya harus setatannya kepada hukum-hukum Tuhan Yang Maha Esa, disertai 5 watak utama, harus selalu ikhlas kalau berbuat tanpa pamrih, harus selalu menerima kalau sudah menjadi bagiannya, tawakal itu, dan selalu harus jujur. Perbuatan apapun didasari dengan kejujuran, tidak boleh ada kebohongan sedikit pun, baik yang tersurat maupun sudah tersirat ya, yang sudah dalam hati atau yang sudah keluar. Begitu juga harus punya watak sabar dan budi kita harus luhur. Nah, itulah alat penyuci pertama yang dinamakan hasta sila. Lalu ada bagian kedua tentang jalan rahayu itu. Jalan rahayu itu adalah jalan keutamaan. Jadi setiap manusia agar bisa suci, perbuatan-perbuatannya harus didukung oleh suatu kelakuan. Yang pertama harus menepati janji, hukum perjanjian antara dirinya dengan sesembahannya atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang sering dikenal dengan ajaran-ajaran spiritual yaitu kita harus punya syahadat. Kalau kita nggak punya syahadat, tidak mungkin manusia itu akan suci. Baik syahadat kalau mempunyai keyakinan agama Hindu, agama Buddha, atau agama Kristen, agama Islam ya, pasti harus punya syahadat. Nah itu jalan sebagai jalan rahayu, itu sebagai alat penyuci. Lalu jalan rahayu yang kedua adalah kita harus manembah atau sembahyang secara umumnya, doa. Lalu jalan rahayu yang ketiga, kita harus selalu berbudi dharma, atau bahasa umumnya kita kenal zakat lah, atau memberikan sesuatu yang tanpa pamrih, gitu ya. Berbudi dharma. Lalu jalan rahayu yang keempat itu harus kita mengekang hawa nafsu, atau secara umum dikenal dengan berpuasa. Nafsu-nafsu kita harus belajar dikekang. Dan jalan rahayu yang kelima adalah tetap mengunggulkan budi yang luhur. Nah itulah sebagai alat penyuci ya. Yang kedua, kalau tadi hasta sila meliputi 8 watak utama, kalau jalan rahayu ada 5 perbuatan. Lalu yang ketiga yaitu paliwara, larangan-larangan harus dilakukan oleh setiap manusia agar perbuatannya tetap dalam kondisi yang suci ya. Yang pertama itu jangan menyembah selain kepada Allah, pada Allah, kepada Tuhan, pada perjanjian kita tadi, syahadat kita tadi. Jangan menyembah selain kepada Allah. Nah itu larangan berat itu. Jadi jangan sampai dilakukan kalau kita menyembah selain Allah itu. Harus tetap kepada Allah ya. Yang kedua, secara psikologis, larangan itu adalah kita disuruh berhati-hati dalam hal syahwat. Lalu yang ketiga larangannya itu kita dianjurkan untuk jangan makan atau menggunakan makanan yang memudahkan rusaknya badan jasmani. Lalu paliwara atau larangan yang keempat secara psikologis ya, ilmu kejiwaan ini kita diharapkan harus mematuhi undang-undang negara kita dan peraturan-peraturannya. Dan larangan yang terakhir kelima adalah jangan suka bertengkar. Jadi nggak boleh pepacuh. Jadi jangan bertengkar. Nah inilah sebagai alat penyuci jiwa manusia secara psikologis. Saya ulang kembali, jadi cara kita menyucikan jiwa kita secara psikologis, yaitu kita harus selalu mempunyai watak dasar 8 watak utama, yaitu hasta sila tadi. Kita harus selalu eling atau sadar kepada Tuhan Yang Maha Esa, percayanya harus bulat kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketaatan kita harus taat kepada hukum-hukum Tuhan Yang Maha Esa. Itu harus bisa didukung oleh 5 watak utama yang namanya kita harus ikhlasan, harus menerima, harus jujur, harus sabar, harus berbudi luhur. Dan ini diperlakukan lagi dengan jalan
kita harus mempunyai syahadat, dan kita harus menembah atau sembahyang, dan kita harus selalu berbudi dharma, dan kita harus melakukan juga pengekangan hawa nafsu, dan kita tetap menunjukkan budi yang luhur. Lalu kita tetap harus ingat apa yang dilarang. Kita lakukan larang-larang itu. Yang pertama, jangan sampai menyembah selain kepada Allah. Tetap harus hati-hatilah dalam hal syahwat. Jangan makan atau menggunakan makanan yang memudah rusaknya badan jasmani kita. Yang keempat, tetap harus mematuhi undang-undang negara dan peraturannya. Dan yang terakhir, jangan bertengkar. Kiranya semoga apa yang saya paparkan secara kejiwaan sebagai penyuci hati, penyuci jiwa seseorang ini, para pemirsa bisa memahami, syukur-syukur bisa melaksanakan atau mengolah jiwanya untuk mendekatkan dengan alat penyuci ini, agar kita bisa selamat dan menyatu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.